and on we'll go. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini berjumpa dengan saya Iin Suryani dan saya Nur Hafizah. Dan di sini kami akan melaksanakan tugas UTS dari Makul Profesionalisme Guru yang diampu oleh Pak Imran Mutakin dan Pak Joni Iskandar. Nah, tugas UTS kali ini berupa podcast tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Dan langsung saja kita undang dua narasumber kita, yakni Kak Safina Tunaja dan Kak Asmika. Hai, saya Safina Tunaja Dan saya Asmika. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kepemimpinan dalam pendidikan, apa sih arti kepemimpinan itu? Nah, di sini arti pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan di atas pengikutnya atau bawahannya ataupun masyarakat pada umumnya, kelebihan atau nilai positif dibanding yang lain, yang berarti seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan yang lebih di bawah pengikutnya, bawahannya ataupun masyarakat pada umumnya. Kelebihan tersebut harus bersifat positif dibanding yang lainnya. Lalu menurut saya itu pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin ini adalah tugas untuk bertanggung jawab dan mengemban apa yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya kalau contoh nyata pemimpin yang kita lihat di lingkungan kita itu seperti apa ya? Nah, seperti yang pertama ada kepala keluarga. Kepala keluarga ini adanya di dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang kedua adanya presiden seperti pemimpin negara kita saat ini. Nah, kalau di lingkungan pendidikan itu ada seperti kepala sekolah. Selanjutnya yaitu contoh pemimpin yang ada di kehidupan kita, yaitu ada kepala desa, kepala dusun, dan kepala RT. Jadi tadi itu adalah kepala desa, dusun, RT itu adalah semua ada di lingkungan desa atau masyarakat. Selanjutnya ada ketua kelas dan ketua OSIS. Jadi ketua kelas dan ketua OSIS di sini merupakan ruang lingkup pemimpin yang ada di dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu apa sih arti kepemimpinan? Nah, arti kepemimpinan yaitu suatu kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut supaya tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pemimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, apa sih arti dari pendidikan? Nah, kalau arti pendidikan yaitu suatu keterampilan pengetahuan yang diturunkan melalui suatu pengajaran. Pendidikan adalah suatu pembelajaran, persetujuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi melalui pelajaran. Nah, tadi kalian kan sudah menjelaskan tentang arti pemimpin dan arti kepemimpinan. Nah, itu ada nggak sih perbedaan dari arti pemimpin dan kepemimpinan? Nah, perbedaan pemimpin dan kepemimpinan yaitu pemimpin merupakan orang yang mempunyai peran atau wewenang untuk memimpin, sedangkan kepemimpinan merupakan cara dia untuk memimpin. Selanjutnya yaitu arti pemimpin. Pemimpin adalah sebutan yang disematkan kepada seseorang yang memimpin sebuah kelompok. Contohnya kita lihat di dalam sebuah keluarga. Lalu kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi maksud dalam hal ini adalah mengendalikan, mempengaruhi tingkah laku orang lain sebagai upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, apa sih arti dari kepemimpinan menurut perspektif Islam? Nah, arti kepemimpinan menurut perspektif Islam itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang artinya di sini Allah menghendaki manusia sebagai khalifah untuk di bumi. Lanjut, dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, setiap orang adalah pemimpin dan akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepemimpinan ini harus bertanggung jawab apa yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya itu apakah ada tipe kepemimpinan dalam pendidikan? Ada. Menurut Isjon, tipe yang pertama yaitu tipe partisipatif, yaitu suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahannya turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, pemimpin memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengemukakan pendapat agar mendapatkan kesepakatan bersama. Tipe yang kedua yaitu laissez-faire yang artinya bebas. Pemimpin meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahannya. Pemimpin hanya sedikit atau hampir saja tidak memberikan pengaruh kepada bawahannya, karena dia menganggap bawahannya sudah dewasa untuk memutuskan suatu keputusan. Yang artinya di sini, pemimpin tidak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pemimpin. Ia hanya mengarahkan bawahannya untuk memutuskan suatu keputusan yang akan diambil. Nah, baiklah, sudah kita dengar tadi penjelasan tentang kepemimpinan dalam pendidikan dari Kak Asmita dan Safiatul Rajah. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang kepemimpinan dalam pendidikan, yakni kepemimpinan dalam pendidikan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi anggotanya agar mengikuti arahannya supaya tercapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tentang pendidikan. Sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Kurang